Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memukulkan kami semua di sini, di hari Minggu yang cerah ini. Berkati kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, menangkap hati-Mu Tuhan hari ini. Tuhan berkati kami, mungkin yang belum datang juga Tuhan berkati agar sampai di sini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In the name of Jesus we pray, haleluya, amin. Oke, selamat beribadah teman-teman. Amin, yeay. Puji Tuhan teman-teman, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, hari ini, hari Minggu, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau tes semangatnya dulu ini. Elohimers! Solid! What's up Elohimers? Solid man! Ya, teman-teman, senggol kanan kirinya bilang, hari ini hari Minggu, waktunya kita lompat-lompat buat Tuhan. Hari ini hari Minggu waktunya kita lompat. Ya. Hari kita lompat-lompat. Haleluya. Tepuk tangan semua yuk. Kau ada di sini Tuhan. You are here as we live your love. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. As we praise, where I can feel the change. As your presence now we praise. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Mari kita sama-sama katakan. Our praise goes up, your reigns goes up. Our praise goes up, your reigns goes up. Our praise goes up, your reigns goes up. Sekali lagi katakan. Our praise goes up, your reigns goes up. We celebrate, we celebrate, King of glory, you are riding on our praise. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over Sungguh kau Allah yang luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya, hari ini kita yang ada di sini kita bersyukur bahwa kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, aku mau share satu rema. Biasanya kan kita kalau diomongin tentang bersyukur itu kan
Karena Tuhan itu baik, kita harus bersyukur. Karena Tuhan itu sudah mengorbankan dirinya, kita harus bersyukur, ya nggak sih? Tapi aku tuh nemu satu rema yang baru, yang menurutku cukup menyentil aku. Ini tuh berasal dari kisah bangsa Israel. Tahu kan ya, kalau bangsa Israel itu mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, ya kan? Mereka diperbudak, terus mereka dikeluarkan nih sama Tuhan. Mereka dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir itu menuju tanah perjanjian, ya kan? Mereka berjalan, ketika mereka berjalan kasut mereka nggak pernah rusak, mereka dikasih makan, mereka diberkati luar biasa. Tapi di situ bangsa Israel itu nggak bersyukur, kayak masih ngerasa, Tuhan kok gini sih? Tuhan kok gitu sih? Nah sometimes tuh kita kayak gitu nggak sih? Sudah dikasih oleh Tuhan, kita nggak bersyukur. Dan pada akhirnya kalian tahu apa? Bangsa Israel mereka yang masih tidak bersyukur, masih tidak melihat kebaikan Tuhan, mereka tidak mencapai tanah perjanjian. Mereka berhenti sampai mati di perjalanan. Aku percaya kita di sini nggak mau kan kalau nggak sampai tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk masa depan kita. Cuma karena kita ini nggak bersyukur. Jangan sampai rasa nggak bersyukurmu itu bikin kamu berhenti untuk tidak mencapai tanah perjanjianmu, amin. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau berikan pujian kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Karena banyak yang telah Kau perbuat bagi hidup kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku. Sebab kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa naikkan rasa syukurmu. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Kau yang maha tahu Tuhan, Bapa yang mengerti
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena tak ada lembah kelam yang dapat kami lewati tanpa Kau Tuhan. Mari Elohimus nyatakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Bapa, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kau Yesus kami Bapa. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Elohimus bayangkan tangan kita katakan, bersyukur Bapa, kami bersyukur. Yes Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Elohimus katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur.
yakin teman-teman ada Tuhan di tempat ini. Tetap tutup matamu, tetap fokuskan hatimu sama Tuhan. Tadi waktu aku menyembah, saat kita menyembah bareng-bareng sama Tuhan, Tuhan kasih ke aku satu ayat, aku rindu mau bacakan buat teman-teman. Ada di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ke 5. Begini buktinya, ayat pertama, Mazmur Daud untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik. Amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-teman, aku nggak tahu, tapi saat aku menyembah tadi di depan, lagunya juga pas banget ngomong tentang bersyukur. Yuk sama-sama ambil waktu mungkin 3 menit ke depan. Mari sama-sama tutup mata kalian bareng-bareng. Kita mau sembah Tuhan. 3 menit ke depan teman-teman. Mari sama-sama kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala keberadaan kami Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Mungkin ada kekurangan kami Tuhan. Mungkin banyak kekurangan kami Tuhan. Tapi kami tahu kasih setiamu sampai selama-lamanya buat setiap kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat itu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, yang gak melihat siapa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini refnya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Yes Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan kami terima siang hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan aja buat Tuhan ya. Thank you. Kita duduk teman-teman. Wow. Iya. Iya. Selamat siang teman-teman. Waduh. Selamat siang teman-teman. Mungkin bisa lihat kiri kanannya kasih apa ya? Kasih apa ini ya? Fist bump ya. Fist bump ke kiri kanannya. Katakan halo,
Tuhan itu baik buat kalian. Oke, nice. Ya. Oke, teman-teman, mungkin aku mau, mungkin ada teman-teman yang di sini, aku mau menyambut teman-teman yang mungkin baru pertama kali, kedua kali hadir di tempat ini. Kalau nggak keberatan, teman-teman, mungkin aku ada kerepean sih. Mungkin bisa angkat tangan dulu mungkin ya. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3, bisa? Aku lihat ada 3 orang. Oke, ada di tengah. Yosua Kurniawan ya, betul ya? Oke, terus ada Monica Christian. Oke, terus ada yang ketiga namanya Ardi. Ardi di mana Ardi? Bisa tahu? Oke, halo Ardi, selamat datang. Selamat datang di ibadah kita Next Gen. Nanti buat 3 teman yang tadi sudah aku sebutin, nanti bisa mengambil KTP ya di belakang, nanti ketemu sama Devi di belakang, sama nanti ketemu aku di belakang ya, kita mau ngobrol-ngobrol bentar, oke? Oke, itu aja dari aku. Selanjutnya kita akan lihat in-news. Bikin aku jatuh cinta. Welcome back to Nesken Service bersama VJ dadakan ini, Sandria. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali atau kedua kali datang di ibadah ini, welcome to Nesken Service. Kalau gitu langsung saja kita akan lihat pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari kita lihat. Daud adalah salah satu orang kegemaran Tuhan karena sifatnya yang suka menyembah. Nah, bagi Elohimers yang rindu untuk menyembah nama Tuhan, kita memiliki program nih yang berjudul Worship Everywhere. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kalian bisa langsung cek di YouTube channel EYC TV dan jangan lupa untuk di-subscribe ya guys. Nah, kalau free time paling enak duduk-duduk kayak gini nih. Oh, Sandria mau ngingetin untuk hadir di Time to Worship setiap hari Kamis jam 7 malam di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Halo semua, kembali lagi di Andalan Podcast Season 2, di mana semua ceritamu digarisbawahi oleh Tuhan. The only easy day itu was yesterday.
Ya ini isi wis yesterday. Hari yang paling mudah itu adalah kemarin. Contoh, kita SMA, kita merasa SMP itu gampang. Waktu kita SMP, kita ngerasa SD itu gampang. Jadi inti yang digarisbawahi dari itu adalah kita tuh harus terus upgrade, kita harus terus aware, kita harus terus berproses karena dunia ini nggak tambah mudah. Om Frank juga sering share sama kita bahwa dunia ini mendekati akhir zaman, nggak semua mudah, apalagi tahun-tahun ini kita ada perang, ada krisis pangan dan lain-lain gitu. Jadi kita harus prepare, kita harus punya growth mindset di mana kita terus harus berkembang, kita harus berproses. Minggu depan, Next Gen Service akan dilayani oleh Pastor Victor Waang. Jangan lupa untuk datang ya. Orang mendefinisikan hidup kita dari karakter yang kita perlihatkan. Orang yang punya hati akan selalu kelebihan cara. Orang yang gak punya hati selalu kelebihan alasan. Jangan hidup pakai cover orang lain. Karena kalau engkau hidup pakai cover orang lain, engkau akan jadi ketahuan banyak orang. Hidupmu jangan pakai koper orang lain. Kau harus temukan koper yang menjadi dirimu sendiri. Sabtu 16 Juli kita akan short escape ke Bukit Doa Immanuel alias di sini guys. Ada game seru, free time, dan tentunya ada ibadah dong guys. Nah, untuk biaya per orangnya hanya Rp60.000, tapi kalian bisa daftar berkelompok dengan biaya Rp150.000 per 3 orang. Kalian bisa langsung hubungi Angela Darlin atau dengan link yang ada di layar LED. So, that's all for the news. Jangan rindu aku karena rindu itu berat. Biar berat badanku aja yang berat. Bye-bye. Cek. Siang semua. Ya seperti biasa kalau aku berdiri di sini atau teman-teman kalian berdiri di sini, itu artinya mau saatnya memberi. Ngomong-ngomong soal memberi, kita pasti berhubungan atau kita pasti nggak asing sama yang namanya cinta, nggak asing sama yang namanya kasih. Itulah kenapa ketika kita memberi, kita selalu dengar hampir sering lah kita dengar quote, kita bisa memberi tanpa mencintai, tapi kita nggak bisa mencintai tanpa memberi. Nah, pernah nggak sih tahu artinya? Apa sih artinya cinta itu? Apa sih artinya kasih itu? Aku kutip dari Pastor Raditya Olawan, almarhum. Aku nggak sempat masukin di LED. Orangnya ngomong kayak gini, I love you itu bukan pernyataan perasaan, melainkan sebuah pernyataan komitmen. I love you itu berarti berkomitmen untuk rela berkorban. I love you itu berarti mendahulukan kepentingan Tuhan. I love you itu berarti menghormati Dia sebagai Tuhan. I love you itu berarti kita hidup dalam kekudusan. I love you itu berarti kita mengasihi Tuhan apa adanya. Maksudnya mengasihi Tuhan dengan berkat, dengan segala berkat yang Dia punya buat kita, dan mengasihi Tuhan dengan segala cobaan, dengan segala duka cita, dengan segala ujian yang Dia berikan ke kita, yang Dia izinkan untuk terjadi di hidupnya kita. Itulah kenapa di Alkitab ditulis di Markus, bisa ditayangkan? Itulah kenapa di Markus 22 ayat 36 sampai 38 ditulis di situ, bahkan judul perikopnya hukum yang terutama dan yang pertama. Yang artinya gini, Tuhan mau cinta itu jadi atas segalanya dalam kehidupan kita. Tuhan mau cinta itu jadi komitmen dalam kehidupan kita. Yang paling atas, di atas segala-galanya, di atas iman kita, di atas pengharapan kita. Kita benar-benar punya komitmen karena gini, kita sayang sama Tuhan. Bukan karena kita cuma taat, bukan karena kita cuma percaya. Di situ ditulis, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dalam ayat ini, kalau kita ringkas ya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan semua yang ada padamu. Dengan pikiranmu, dengan hatimu, dengan rohmu, dengan tubuhmu, bahkan dengan apa yang kamu punya, termasuk itu hartamu. Itulah kenapa kalau kita memberi, kita pastikan punya motivasi yang paling atas, yang paling tinggi. Kita sayang sama Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya, kita mau mendahulukan kepentingannya, dan kita mau benar-benar membuat Tuhan prioritas di atas segalanya. Untuk itu yuk, siapin persembahan kalian. Buat kalian yang ingin memberikan secara tunai, kalian bisa memberikannya ketika ibadah ini selesai. Di kiri dan kanan ada kantong. Terus kemudian untuk kalian yang ingin memberikan secara cashless, kalian bisa lihat di LED. Ya, itu nomornya, ada GoPay, ada OVO, ada nomor rekening juga. Oke, kalau nggak keberatan, kita sama-sama angkat hati. Kita angkat tangan, kita mau berdoa. Buat apa yang kita berikan, karena apapun yang kita berikan juga asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Kau berikan untuk kami ketika kami memberi saat ini, hari ini. Hari ini kami mau memberi Tuhan, bukan karena kami ingin menginginkan berkat. Ya, itu pasti. Ya, itu memang. Engkau adalah Allah yang memberkati hidup kami. Tapi lebih daripada itu, kami ingin mengasihi Engkau, kami ingin mencintai dirimu dengan apa yang ada, dengan apa adanya dirimu, dengan berkat yang Kau punya, yang Kau berikan untuk kami, yang Kau sediakan, kasih karuniamu, bahkan hal-hal seperti pencobaan, ujian, bahkan duka cita yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau mengasihi Engkau lewat pemberian kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti setiap isi hati kami. Engkau Allah yang mengerti setiap motivasi kami. Berkati kami dan jangan biarkan kami memberi, kami lepaskan pemberian kami, kemudian kami pulang dengan tangan kosong. Untuk itu, ketika kami memberi Tuhan, kami mau memberi dengan hati kami. Dan kalau sebentar, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena sampai hari ini kami masih ada di tempat ini. Untuk kami bisa duduk, diam, datang mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang akan Kau beritakan buat kami masing-masing di hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati Kak Aldo, berkati lidah bibirnya, berkati tubuhnya, semua yang dia pakai untuk untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bahkan hatinya, pikirannya, tangannya, kakinya, semuanya Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulutnya, biarlah apapun yang keluar dari lidah bibirnya, itu semua berasal dari hati-Mu. Dan itu semua berasal dari cinta kasih-Mu yang tulus buat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang teman-teman semua. Sudah makan? Belum ya? Wah, WL Singer suaranya paling keras banget. ya, teman-teman, hari ini atau minggu ini atau bulan ini tema daripada Next Gen Service kita itu tentang deeper in God. Jadi lebih dalam di dalam Tuhan. Bahkan bukan cuma lebih dalam, kita berharap setiap anak-anak muda yang datang ke tempat ini itu mengenal Tuhan yang kita sembah itu dengan baik. Kita mau bukan kalian kenal Tuhan itu cuma sebatas kulit aja atau lebih parahnya dengar dari apa kata orang atau mungkin orang tua kalian, tapi kalian harus mengalami Tuhan sendiri. Jadi kalau teman-teman datang setiap hari Minggu ke tempat ini setiap jam 10.30, taruh atau mungkin letakkan sikap hati ini di dalam kehidupan kalian. Saya harus mengalami Tuhan hari ini. Sama-sama katakan dengan saya harus ketemu dengan Tuhan hari ini. Kurang kompak sekali lagi. Saya harus ketemu dengan Tuhan hari ini.
Asik, oke teman-teman. Nah sebenarnya minggu ini harusnya jadwalnya Tena, ya teman-teman kalau lihat e-news kemarin Tena yang harusnya sharing, tapi mendadak karena Tena harus pergi ke Jakarta karena ada sebuah dampingin on Frank untuk melayani, jadi ya terpaksa harus saya lagi ya, saya sebagai PC, pengkhotbah cadangan ya teman-teman ya, kalau yang mendadak gitu, jadi ya udah. Ke saya, kalau ke yang lain-lainnya butuh spending waktu untuk mempersiapkan. Jadi ya udah saya yang akan gantiin Tena sementara ini. Jadi teman-teman, saya berharap apapun nanti yang saya sharingkan semoga jadi berkat buat kita semua, karena saya akan berbagi sesuatu hal yang buat saya pribadi itu luar biasa saya alami. Nah, saya kasih judul God is enough, ya kan? Atau Tuhan itu cukup. Nah, seperti apa? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, saya baru kemarin Sabtu, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kita outing dengan para care leader gitu kan, para teman-teman ketua care, bahkan juga di waktu hari Sabtu juga bersamaan juga teman-teman multimedia juga outing bareng gitu kan, jadi bertemu sama mereka, terus kita healing tipis-tipis bahasanya gitu ya, healing tipis-tipis, kumpul sama anak-anak ini untuk paling tidak mereka ngalami refresh moment gitu kan, untuk bisa di-in-charge kembali, untuk fellowship lagi, rapatkan barisan gitu kan, supaya tetap solid. Jadi cukup melelahkan, tapi thank you banget juga buat teman-teman yang support, teman-teman Mulmed juga yang ikut hadir dan sebagainya. Ada video, ada apa namanya chorus board, ada apa lagi ya, foto gitu kan. Jadi teman-teman yang terlibat, mereka luar biasa banget. Kita bisa lebih rapat lagi karena saya percaya bahwa EYC atau Next Gen ini bukan sekedar kumpulan anak muda untuk datang ibadah doang, tapi kita adalah sebuah keluarga besar. Jadi juga pastikan teman-teman nanti pas short escape tanggal 16 itu juga pastikan kalian datang, pastikan kalian ikut. Karena itu bakal seru banget teman-teman. Kita akan sama-sama nikmati hadirat Tuhan sambil jalan-jalan, sambil lihat yang hijau-hijau di sana. Jadi percayalah itu bakal seru banget karena teman-teman dari tim kreatif juga menyiapkan acara games yang menarik banget buat kalian datang. Kalau bisa kalian datang di hari Sabtu itu, luangin waktu benar-benar untuk ngalami Tuhan juga, bertemu dengan Tuhan juga di tempat itu. Jadi pastikan ya tadi seperti informasinya, pendaftaran untuk satu orang 60.000, kalau bertiga grouping cuma 150. Ya, kalau mungkin yang pengen ikut tapi mungkin gitu kan, aduh Kak ini mungkin bisa nggak kalau berapa jam aja, nggak apa-apa, mampir aja, datang aja, ikut aja. Karena saya percaya pasti kalian akan terima hal yang luar biasa waktu kalian ikut. Jadi promosi ya, tapi teman-teman pastikan ikut, itu penting banget. Nah kemarin waktu bukan short escape ya, waktu outing sama teman-teman pelayan multimedia ataupun leaders gitu kan, saya bersyukur juga ada seseorang mendampingin saya luar biasa banget kan, Niki gitu kan, istri saya tercinta. saya tahu dia mungkin capek, dia mungkin lelah, karena memang sebelumnya dia juga ikut di outingnya apa namanya PI, Usher sama greeter juga, kita juga ikut outingnya PAW dan singer juga, dan dia selalu ada untuk nemenin. Saya tahu dia nggak suka juga kumpul-kumpul terlalu lama dan jauh banget, tapi demi seseorang yang dia kasihi gitu kan, suaminya, dia mau ikut. Buat saya pribadi itu sebuah privilege buat saya karena saya merasa bahwa saya butuh support, saya butuh dukungan, dan saya senang banget istri saya bisa support saya, bisa dukung saya sampai di yang tadi kemarin terakhir di leaders outing kita. Dan teman-teman, hari ini saya akan share langsung tentang God is enough. Nah, teman-teman, sama-sama kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya garis bawahi kata-kata ini, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan beberapa hal saja, tapi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi rencana Tuhan itu nggak pernah buruk buat setiap anak-anak Tuhan. Nggak ada rencana yang buat kalian itu semakin sulit hidupnya, nggak ada. Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita di dalam segala hal. Bukan saja yang baik,
bukan saja yang mungkin disukai saja, enggak. Tapi dalam segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan ikut campur, Tuhan ikut andil di tempat itu atau di waktu itu. Artinya bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang omnipresence, yang hadir dimanapun, kapanpun. Jadi waktu kita sekolah dan kita lagi UNAS, lagi ujian dan sebagainya, terus kita mungkin lagi bingung mikir mau jawab yang mana, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Waktu kita mungkin lagi ada masalah dengan pacar kita gitu kan, atau mungkin sebentar lagi, ini nggak lama nih, berapa hari lagi mungkin mau putus gitu, Tuhan hadir juga buat engkau. Jadi waktu lagi dinner gitu kan, lagi makan mungkin, wah ini sebentar lagi nih kayaknya si cewek ini pacarku ini kayaknya mau mutusin aku deh. Percayalah, Tuhan ada juga di situ. Jadi di setiap musim kehidupanmu, Tuhan ada, Tuhan hadir. Di apapun keadaanmu, Tuhan ada, Tuhan hadir. Nah ini saya mau kasih sebuah garis bawah buat teman-teman semua, framing buat setiap kita, bahwa Tuhan itu ada di setiap musim kita. Sadar ataupun tidak, Tuhan ada buat engkau. Nah teman-teman, saya angkat topik God is enough, atau Tuhan itu lebih daripada cukup. Jesus lebih daripada cukup buat kita, karena itu hal terpenting. Teman-teman boleh punya apapun yang kira-kira itu bisa puaskan kamu, ternyata waktu kamu memiliki itu, pernah nggak ngalamin ini? Waktu dapat barang yang kalian incar, impikan, ternyata rasanya gitu-gitu aja. Pernah nggak rasakan seperti itu? Misalnya contoh, kalian sedang naksir handphone tertentu, ya kan? Sudah nabung selama 10 tahun tuh. Waduh 10 tahun, lama banget ya. Ya pasti tahu lah handphone apa kan gitu kan untuk nabung segitu. Atau mungkin setahun 2 tahun. Kalian nabung lama tuh. Waktu akhirnya kalian bisa beli handphone itu, yang pernah ngerasain ini ya. Waktu beli handphone itu ternyata, ya rasanya gitu aja. Palingan euforianya senengnya mungkin seminggu, 2 minggu. Pernah nggak ngalami gitu? Atau cuma saya yang di depan ini? Pernah? Pernah feeling itu ya? Jadi kalau punya sesuatu, wah kayaknya seneng banget nih, wah dapat handphone baru, seneng. Tapi euforianya mungkin seminggu 2 minggu aja. After itu ya B aja. Atau mungkin sepeda motor, atau mungkin apalagi sepeda incaran yang sudah kalian tabung, atau mungkin laptop yang baru, atau mungkin apapun yang baru yang kalian miliki. Waktu kalian sebelum kalian miliki, kalian idam-idamkan banget. Waktu punya ternyata ya begitu aja rasanya. Dan selalu akan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak pernah puas dengan sesuatu hal yang sudah kita dapatkan. Akhirnya kalau kita dapatkan handphone yang baru, yang terjadi adalah apa? Kita pasti akan terjebak dengan siklus yang pengen lagi suatu hal yang lebih lagi daripada handphone kita. Betul apa betul? Wah, kayaknya cuma Kaldo aja yang bener ya. Bener ya. Jadi kayak wah, kayaknya pengen lagi yang baru. Ya, itu nggak berlaku buat istri ya teman-teman ya, atau mungkin pasangan ya. Jadi kalau sudah satu, ya satu aja gitu kan, sampai menikah, sampai nanti mungkin sudah married, sampai maut yang memisahkan. Nggak boleh nambah lagi ya kan, nggak boleh ganti atau tukar tambah, nggak bisa gitu kan. Kalau sudah itu, kalau Kaldu sama Kak Niki ya udah Kak Niki aja gitu kan. Sekalipun misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak cocok dan sebagainya, it's okay, harus diterima karena sudah apa? Sudah berjanji dulu di altar gitu kan. Jadi satu aja, nggak bisa sekalipun ada yang kurang dari Kaniki, ya udah nggak bisa trade in. Jangan sampai ya. Jadi teman-teman, kalau kalian tidak memiliki sebuah kepuasan yang seperti itu, saya mau kasih tahu buat teman-teman, itu ada lagi nih. Kita punya sebuah kebutuhan yang penting untuk kita miliki. Sebenarnya apapun yang kita miliki akan tidak memuaskan kita. Percayalah, akan tidak memuaskan kita. Saya berpikir waktu kemarin habis outing di Batu gitu kan sama teman-teman leader, saya pikir wah enak banget ya. Ada salah satu teman berkata, wah rasanya kayak nggak mau pulang gitu kan, di sini aja. Wah dingin banget, adem gitu kan. Terus melihat pemandangan kota Batu dari rooftops gitu, wah keren banget. Rasanya kayak nggak mau kembali ke Sidoarjo yang panas gitu. Tapi kenyataannya mau nggak mau, suka nggak suka harus pulang kembali ke realita. Yang terjadi adalah ya udah welcome home gitu kan, pulang ke kota Sidoarjo, lakukan rutinitas pekerjaan lagi. Sekalipun sebenarnya kalau bisa pengen di situ terus, tapi kenyataannya kita harus pulang. Nah, percaya atau enggak, pasti minimal 2 bulan lagi, atau mungkin minimal paling cepat lah tahun depan lah. Tahun depan pasti apa? Outing lagi. Bener? Teman-teman yang holiday gitu kan, berapa hari lalu mungkin
ke Bali dan sebagainya, pasti mau nggak kalau nanti one day ke Bali lagi? Atau cukup sekali ke Bali aja? Atau ke luar negeri cukup sekali aja? Enggak kan? Pasti pengennya apa? Kalau bisa diulangi setiap bulan sekali Kak. Pengennya holiday terus. Lupakan apa itu pekerjaan. Was. Kapan cuti? Yang butuh cuti bisa katakan, aduh nggak ada cuti, lama banget. Ya teman-teman, jadi benar-benar ada sebuah kebutuhan yang haus banget untuk apa dipenuhi. Kita butuh holiday, kita butuh healing, kita butuh suatu refreshing gitu kan. Jadi benar-benar ada sesuatu hal yang kita butuhin. Tapi saya mau katakan ini buat teman-teman sebenarnya. Kita, ya mungkin bilang gini, Kak Aldo terlalu rohani, Kak Aldo ngeroh banget, Kak Aldo kan hamba Tuhan. Enggak. Tapi ini benar, yang kalian butuhkan bukan sekedar healing buat jiwa kalian, untuk bisa refresh kehidupan kalian. Yang kalian butuhkan adalah gini, Tuhan buat hidupmu. Kita akan lihat ada dua perbedaan antara dua orang ini yang Kak Aldo ambil sebagai sebuah contoh. Yang satu bernama wanita Samaria dan satu Rasul Paulus, teman-teman. Nah, ini menarik banget tentang wanita Samaria. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini atau mungkin pernah tahu wanita Samaria. Suatu kali wanita Samaria ini mau mengambil air gitu kan, dan dia sedang mengambil air untuk dia minum, dan tiba-tiba ternyata di tepi daripada sumur itu ada Yesus. Yesus berkata kepada wanita itu, kalau kamu minum air dari sumur itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air kehidupan yang daripadaku, daripada Yesus, maka kamu tidak akan haus lagi. Sama-sama kita buka di Yohanes 4, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Yohanes 4, 13 sampai 14. Dikatakan seperti ini, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Teman-teman kalau minum air, kalau haus minum air seperti ini, sekalian minum ya, minum air seperti ini, itu pasti akan haus lagi. Segelas ini pasti nggak cukup, bener nggak? Jadi waktu haus lagi kita pengen lagi minum segelas lagi, kita minum lagi sebotol, segalon, lebih lagi gitu kan. Untuk apa? Supaya kita nggak haus lagi. Tapi Yesus janjikan suatu hal yang berbeda kepada wanita ini. Dia berkata gini, kalau engkau minum air daripadaku, air kehidupan, yaitu kehadiran Kristus, yaitu hidup yang dipenuhi oleh Kristus, maka engkau nggak mengalami kehausan. Tapi itu bukan secara literal yang Yesus katakan kepada wanita ini. Bukan minum air yang seperti ini. Ternyata ada sebuah bentuk kehausan daripada wanita ini di dalam kehidupannya. Ternyata wanita ini haus kasih sayang. Haus tati tayang. Makanya Yesus berkata gini, kamu punya 5 suami. Bahkan pria kelima yang hidup sama kamu, pacar kamu, itu bukan suami kamu. Kenapa? Karena kamu haus kasih dan sayang. Wanita Samaria ini berpikir dengan dia menikah 5 kali, dia punya kesempatan untuk dikasih lebih lagi. Yang masih pacaran, seneng gak kalau ada yang memperhatikan? Ya, kalau ada yang sayangin, kalau ada yang menyayangi kamu. Halo, say, gitu kan. Sudah makan belum? Wah, ada yang perhatiin gitu kan. Terus kita balik lagi, kita telepon dia. Halo, sayang, sudah mandi belum hari ini? Wah, ada yang perhatiin. Padahal disuruh mama mandi, bolak-balik dari pagi sampai siang nggak mandi-mandi. Tapi begitu pacarnya telepon, sudah mandi belum? Oh, bentar lagi. Selap, langsung mandi. Sudah makan belum, sayang? Itu disuruh mamanya bertengkar gitu kan, bawa-bawa golok dikejar-kejar gitu kan untuk makan, nggak makan-makan. Tapi waktu pacarnya bilang, sudah makan belum? Wah, langsung siap makan. Yang belum punya cowok apa cewek, sabar ya. Ini mungkin ujian buat kalian. Tapi yang sudah punya pasangan tahu bagaimana rasanya, benar ya? Benar banget. Nah sama, wanita Samaria ini juga mengalami hal yang seperti itu. Dia nggak bisa hidup tanpa kasih sayang. Wes.
Dia nggak bisa hidup kalau nggak diperhatiin. Akhirnya apa? Waktu dia cerai sama pria atau suaminya yang pertama, dia butuh suami kedua. Waktu nggak cocok lagi cerai, dia butuh suami ketiga. Begitu seterusnya. Karena ada yang haus, ada yang masih kosong di dalam dirinya. Makanya waktu dia ketemu sama Yesus, Yesus berkata gini, kamu nggak butuh pria-pria itu. Kamu butuh bertemu dengan kasih yang sejati, yaitu kasih Yesus. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Kita buka di Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Menarik sekali, Paulus berkata gini, segala sesuatu yang aku miliki kuanggap rugi, kuanggap sebagai sampah. Ketika aku bertemu sama Yesus, itu more than enough. Itu lebih daripada cukup. Rasul Paulus itu bukan orang pengangguran yang kurang kerjaan, tiba-tiba melamar jadi seorang full timer gereja, teman-teman. Enggak. Dia orang yang terpelajar. Kalau secara pendidikan dia mungkin S2, S3. Bahkan secara pekerjaan dia mapan banget. Tapi dia tinggalkan itu semua hanya untuk bisa melayani Yesus. Karena sebuah perjumpaan dengan Kristus mengubah kehidupannya dan membuat dia merasa penuh hidupnya. Sehingga dia berkata gini, semua aku anggap sampah, semua aku anggap rugi. Karena aku tahu pengenalan akan Kristus lebih daripada semuanya. Tadi janda yang di Sarfat apa? Waktu dia merasa kosong, dia cari, dia isi dengan suatu hal yang bisa memuaskan dagingnya. Tapi Yesus tawarkan, kalau kamu minum air kehidupan yang daripadaku, kamu gak akan haus lagi. Kalau teman-teman hari-hari ini mungkin sedang searching hal-hal yang seperti itu, yang mencari suatu hal yang bisa mengisi kekosongan hidupmu, percayalah, itu bukan pacar, itu bukan keluar negeri setiap hari, enggak. Itu bukan gini, makan enak setiap hari, enggak. Itu bukan gini, nonton bioskop, update dengan film-film yang baru setiap hari. Drakor itu enggak pernah ketinggalan, bukan itu. Yang engkau butuhkan hanya kehadiran Yesus di hidupmu. Pertanyaannya gini, mengapa Paulus bisa berkata ada hal yang lebih berharga dari semua yang dia miliki adalah pengenalan akan Yesus, yaitu God is enough. Karena ini jawabannya teman-teman. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Ini alasan kenapa Paulus bilang gini, semuanya kuanggap sampah, semuanya kuanggap gak berharga. Di situ dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya garis bawahi kata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berapa banyak dari teman-teman yang hadir di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu baik? Bisa angkat tanganmu? Wah, God is good. And all the time, God is good, and all the time, asik. Mungkin teman-teman angkat tangan mungkin karena teman sebelahnya ngangkat, nggak enak gitu kan, nggak ngangkat. Tapi saya percaya sekali lagi, kalau teman-teman bisa bilang Tuhan itu baik, artinya teman-teman itu pernah melihat perbuatannya, dan yang kedua, mengecap kebaikannya. Alkitab jelas berkata gini, kita bisa bilang Tuhan itu baik ketika kita apa? Mengecap dan melihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita nggak pernah mengecap dan melihat, maka akan sangat sulit kita bisa bilang Tuhan itu baik. Betul apa betul? Teman-teman mungkin bilang gini, Kak Aldo tuh bukan orang yang baik. Atau mungkin Kak Aldo tuh orangnya baik. Tapi kalau teman-teman cuma lihat seminggu sekali dan ketemu cuma di mimbar ini atau di tempat ini, maka saya bisa pastikan kalian nggak tahu banyak tentang kehidupan saya. Jangan buru-buru kasih label bahwa Kak Aldo itu orangnya baik. Benar? Kita bisa bilang orang itu baik kalau kita hidup bersamanya, kenal siapa dia, tahu siapa dia, baru kita bisa bilang, wah dia memang orangnya baik.
Jadi kata-kata kecap di situ artinya mencicipi dan mengalami. Kata-kata lihat itu artinya mengerti dan percaya. Jadi lihat bukan literal melihat sesuatu, tapi lihat itu seperti I see. I see itu kayak gini, oh ternyata dia itu rumahnya di Sukodono. Oh I see. Teman paham itu ya? Oh I see. Oh aku mengerti. Nah, jadi kecap itu mencicipi, mengalami, dan lihat itu mengerti dan percaya. Bahkan gini, teman-teman tidak mungkin mengecap atau mencicipi dan mengalami jika penampilannya tidak menarik. Jadi teman-teman harus mengalami proses ini, kecap dan lihat sebelum bisa bilang Tuhan itu baik. Saya percaya kalau teman-teman tadi angkat tangan, artinya gini, kalian percaya bahwa Tuhan itu baik, artinya gini, kalian pernah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Saya nggak tahu experience kalian dengan Tuhan seperti apa, tapi saya percaya pasti kalian pernah mengalami itu. Ayub 42 ayat yang kelima, Ayub 42 ayat yang kelima, ini definisi teman-teman yang dia bisa bilang gini, Tuhan itu baik. Tapi ternyata waktu dia bilang Tuhan itu baik, itu prosesnya nggak gampang. Nah ini, Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat, mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri apa? Memandang engkau. Dia mengalami proses ini, mengecap dan sudah melihat Tuhan. Ini ayat pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Artinya ini Ayub pasal terakhir. Berarti dari Ayub pasal pertama sampai pasal ke-41 dia mengalami proses tuh kehidupan. Jadi waktu dia di pasal yang pertama dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh. Artinya dipertanyakan kesalehannya. Ayub mempersembahkan ini bla bla dan sebagainya. Dia dipertanyakan. Kenapa? Karena ternyata mungkin kesalehannya itu adalah sebuah bentuk daripada rutinitas agamawi. Kalau ibadah hari Minggu ke gereja, ya datang. Kalau bayar mempersembahkan korban, ya mempersembahkan. Kalau bayar perpuluhan, ya bayar perpuluhan. Semuanya sebagai sebuah tradisi dan rutinitas, tapi waktu ngalami proses kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin baru digesek sama orang atau mungkin dikecewakan sama orang lain, kita langsung berkata, Tuhan engkau jahat. Tuhan aku nggak mau ke ibadah lagi, aku nggak mau ke gereja lagi Tuhan. Pemimpin selku gitu kan, seringkali ngomongnya tuh nyakitin banget. Baru proses kecil aja, halo apa kabarnya dengan Ayub? Ayub bukan cuma proses di mana dia digesek sama orang terdekatnya saja. Dia kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan anak-anaknya. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya pun mengkhianati dia. Apa kabarnya Ayub? Dia bilang gini waktu di pasal pertama, Tuhan saya mempersembahkan korban loh setiap hari. Tuhan saya rajin loh ibadah. Tuhan saya nggak pernah lupa untuk berdoa sama engkau Tuhan. Saya nggak pernah lupa jam-jam doa saya. Tapi kenapa saya kehilangan anak-anak saya? Tapi kenapa harta benda saya hilang semua? Ayub diizinkan untuk mengalami Tuhan. Kalau di ayat 42, Ayub bilang gini. Kalau kalian tanya ya. Ayub, God is good all the time. All the time, God is good. Kaldo yakin dia pasti benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa bilang itu semua. Karena apa? Pengalaman yang sudah dia lewati. Makanya Ayub 42 ayat 5 ini keluar. Dulu saya pikir Tuhan itu baik dari apa kata orang. Ternyata saya baru tahu setelah saya mengalami. Ternyata memang benar-benar Tuhan itu baik. Saya percaya gini, Kaldo percaya gini. Kalian gak perlu disuruh untuk misalnya pakai brand merek tertentu handphone kalian. Kalau kalian tahu handphone yang kalian pilih itu adalah yang terbaik. Kalian tahu, kalian mengalami sendiri experience-nya. Wah ternyata memang handphone yang saya pakai ini luar biasa banget. Wah saya suka banget merek ini. Saya nggak di endorse gitu kan, jadi harus menyebutkan satu merek tertentu, ya kan? Jadi, wah saya suka banget ini, enak banget ini. Wah aplikasinya lancar banget di sini. Waktu kalian suka itu, kalau kalian mau upgrade handphone kalian, pasti mungkin
pilihannya pasti akan sama lagi mereknya. Betul apa betul? Nggak mau pindah, kenapa? Kalau sudah merasakan experience usernya, oh sedap. Ya, experience usernya kan sudah alami. Waktu kalian disuruh udah deh ganti handphone merek lain. Ini jauh lebih bagus, lebih murah. Enggak, saya tetap suka merek ini. Bahkan bukan itu saja, kalian bisa jadi sales dadakan tanpa dibayar oleh brand tertentu. Kalian jadi racun buat teman-teman kalian. Pernah ngalamin itu? Atau mungkin teman di kiri kananmu yang seperti itu? Kalau yang seperti itu sudah senggol. Udah pakai merek ini aja. Saya sebenarnya mau panggil 2 orang, boleh nggak saya panggil 2 orang ya? Jadi saya mau sama mereka coba untuk saling mempromosikan brand tertentu yang mereka pakai hari ini. Wah. Boleh maju tolong saya. Henry sama Christian, ayo Cis, maju dong. Wah, ini dadakan sekali teman-teman, ini benar-benar insight daripada Tuhan. Wah. Jadi teman-teman, ini dadakan banget. Ini mereka pakai brand yang berbeda aliran. Nah, saya mau tanyakan suatu hal ini yang mungkin teman-teman juga akan ngalami ini. Kira-kira gitu kan, saya nggak tahu. Ini kayak review ya. Brand handphone apa yang kamu pakai hari ini? iPhone. Oke, iPhone. Kamu, Hen? Xiaomi. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kenapa kamu pakai brand itu? Cocok buat kerjaan. Oh, cocok buat kerjaan ya. Nah, Hen, kenapa kamu pakai brand itu? Murah, fungsinya juga oke. Murah dan fungsinya oke. Dan setiap yang pakai Xiaomi bisa katakan, oke, lumayan banyak ya. Oke, nah teman-teman, sekarang juga pertanyaan ketiga. Kalau seandainya, kamu kan tadi bilang apa? Karena apa? Kerjaan cocok. Iya. Kira-kira, kalau kamu disuruh ganti merek lain, kira-kira kamu mau berpikir untuk berganti nggak? Enggak sih. Kenapa nggak pengen ganti? Udah nyaman. Kayak pasangan hidup aja udah nyaman. Oke, sudah nyaman. Ya udah cocok, udah enak lah. Nah, jadi kalau rencana upgrade pasti upgrade ke yang lebih tinggi lagi ya. Haleluya. Oke, nah Hen, kira-kira misalnya tadi pertanyaan yang sama juga, kalau kamu disuruh pindah aliran atau pindah agama, ya kan dari Xiaomi misalnya entah ke Samsung, entah ke iPhone misalnya, atau mungkin ke yang lainnya, kira-kira kamu mau berpikir untuk berganti nggak? Tergantung ya. Kalau iPhone murah sih boleh lah. iPhone murah. Jadi tagline-nya itu harus murah. Kalau iPhone murah boleh ya. Oke. Tapi kamu selama ini kamu suka nggak pakai Xiaomi? Suka karena termasuk lengkap device-nya. Oh, device-nya lengkap. Dari semua Android kamu ngekliknya ke Xiaomi ya? Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Waktu kamu rasa nyaman dengan brand itu ya kan, kamu pakai cocok banget, terus kamu merasa kayak wah semuanya bisa terpenuhi itu, kamu jatuh cinta kan sama brand itu kan. Kayaknya aku rasa nggak cuma handphone aja kan, ya kan. Akhirnya berpindah ke yang lainnya kan, misalnya laptop ya kan. Mungkin kalian kan, benar nggak? Iya. Kenapa? Karena apa? Lebih apa ya? Kalau di iOS itu lebih easy untuk manage untuk pindah-pindah data lah. Oh, bukan karena brandnya ya? Bukan. kan kalau buka gitu kan ya kan benar, bukan itu ya. Tapi kan memang kenyamanan dan enakannya. Nah, kira-kira pernah nggak ngeracuni teman-teman yang lain gitu kan untuk berpindah ke situ? Sering. Padahal kamu bukan salesnya Apple kan? Bukan. Kamu dibayar sama Apple? Ya semoga dibayar kah? Tapi enggak. Dan apakah setiap kali ada teman yang berpindah ke situ atau beli produk itu, kamu dapat komisi? Enggak juga. Enggak juga. Tapi kenapa kamu lakukan itu? Pingin apa ya? Orang lain merasakan hal yang sama lah. Kalau ini apa ya? Nyaman atau enak buat kerja or something gitu loh. Wah, berarti teman-teman nangkap ya, dia sudah nyaman, akhirnya bukan cuma nyaman buat dia coba untuk membagikan kepada orang lain. Nah, ini korban dari sering kalinya ya diracuni ya untuk berpindah device gitu kan, berpindah agama dari Xiaomi ke Apple. Nah, Hen, kenapa kamu sampai hari ini ya kan bertahan dengan Xiaomi? Ya nyaman sih, soalnya kan dari pertama beli punya handphone dulu waktu itu masih punya tablet, itu udah pakai Xiaomi. Karena waktu itu memang secara harga oke, juga fungsinya juga nggak terlalu buruk lah gitu dibanding daripada beli handphone yang mahal ya. Tapi kalau dipakai untuk yang biasa-biasa aja, yang penting beli Xiaomi oke. Oke. Dan kamu juga pernah ngeracunin orang dengan Xiaomi nggak? Kalau ada orang tanya handphone, aku selalu rekomen Xiaomi sih. Kamu salesnya Xiaomi? Bukan. Kamu dibayar sama Xiaomi? Enggak. Ya penjualannya kamu komisi? Enggak.
Tapi kenapa kamu melakukannya itu? Ya experience sih. Experience yang aku alami, aku share ke orang lain juga. Oke, thank you buat kalian berdua. Berikan tepuk tangan buat Chris sama Henry, sales dan marketing dari Xiaomi dan Apple, teman-teman. Nah, dari perumpamaan ini saya berharap teman-teman dapat suatu hal tentang yang namanya experience. Tadi Henry ataupun siapa namanya Christian, mereka merasakan manfaat dari produk tertentu. Contoh yang mungkin ini contoh ya teman-teman relate. Saya enggak ini mengotak-otakan anak-anak EYC atau Next Gen ini dengan dua brand itu, enggak ya. Jadi ini benar-benar cuma hanya sebagai contoh aja. Mereka punya experience yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi waktu mereka punya experience dengan produk-produk tertentu, mereka suka, mereka jatuh cinta. Bukan cuma sekedar jatuh cinta, mereka bisa sharingkan itu ke orang lain. Mereka bisa bagikan itu. Kalau bisa, mereka kompori teman-teman mereka untuk pakai brand yang mereka punya. Nah, kita mungkin ngalamin itu ya. Saya nggak tahu teman-teman misalnya minta pendapat apapun ketika kalian punya brand tertentu, satu brand itu pasti kalian akan tawarkan produk itu. Kenapa? Karena kalian merasakan manfaatnya. Sama dengan experience dengan Tuhan. Waktu kalian tahu, kalian pernah mengalami bagaimana Tuhan tuh baik dan hidup kalian pernah ditolong oleh Tuhan. Saya percaya kok, kalian tidak akan kesusahan untuk cerita tentang kebaikan Tuhan buat orang lain. Kalau Henry bisa cerita tentang Xiaomi itu bagus gitu kan, murah, meriah, produknya keren banget, tidak kalah dari produk-produk yang lain misalnya. Dia bisa bilang, kamu ini pilihannya. Christian juga bertahan bahwa ini brandnya bagus banget, bukan hanya masalah brand saja, produknya oke banget, dipakai buat kerja enak gitu kan, buat lifestyle juga mungkin bagus dan sebagainya. Dia bisa cerita dengan yakin dan penuh percaya diri kepada orang lain juga, dan berusaha meracuni orang lain juga untuk pakai apa yang dia pakai. Saya percaya waktu kalian jatuh cinta dengan Tuhan, kerja daripada gereja itu kan lebih mudah. Karena akan cerita apapun tentang Tuhan buat teman kalian. Bahkan tanpa disuruh oleh Kak Aldo, oleh Tena, oleh Om Frank, kan akan cerita. Wah, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak berubah. Langsung dipikiran traveling gitu kan. Tuhan Yesus tidak. Jadi teman-teman, kalian akan cerita dengan gampang. Karena apa? Kalian merasakan bahwa Tuhan itu baik buat hidup kalian. Kalian pernah ditolong oleh Tuhan. Kalian pernah mengalami mujizat oleh Tuhan. Ada beberapa hal teman-teman, kenapa kita ini perlu Tuhan sebenarnya. Kenapa kita ini perlu pertolongan Tuhan. Yang pertama, dengan cepat aja teman-teman. Yang pertama, kenapa kita ini perlu Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Kita semua tahu itu, jalan keselamatan hidup kekal itu cuma ada di dalam Yesus. Kenapa kita butuh Tuhan Yesus? Karena untuk bisa punya akses ke kehidupan kekal, kita harus lewat Yesus. Jadi nggak ada pilihan lain, selain Yesus tidak ada keselamatan. Satu-satunya keselamatan cuma ada di Yesus. Yang kedua, kenapa kita ini perlu Tuhan? Yang kedua adalah karena Tuhan itu sumber damai sejahtera buat kita. Jadi yang saya katakan di awal-awal tadi, tidak ada tempat healing terbaik yang sering kali saya ucapin. Tidak ada tempat healing terbaik selain di hadirat Tuhan. Teman-teman boleh setiap minggu ke Bali, boleh setiap minggu ke luar negeri, itu mungkin hanya menyegarkan jiwamu sementara. Tapi tempat healing terbaik untuk bisa memuaskan hidupmu satu-satunya cuma ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita selalu berdoa banget untuk setiap teman-teman yang datang ke ibadah ini untuk merasakan Tuhan, untuk mengalami Tuhan di setiap kali ibadah Next Gen Service kita. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu Tuhan, kenapa kita membutuhkan Dia, karena Tuhan itu sumber daripada hikmat. Teman-teman yang lagi hari-hari ini lagi mentok dengan ide dan sebagainya, saya mau kasih tahu satu hal ini, Tuhan sumber daripada ide. Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau teman-teman hari-hari ini butuh ide segar di dalam pekerjaanmu, di dalam kuliahmu, apapun yang kalian kerjakan, percayalah, minta sama Tuhan, karena Tuhan bisa berikan itu buat engkau. Salah satu contoh yang sangat jelas banget, waktu Tuhan kasih ide kepada Nuh membuat Batra. Itu zaman sebelum Masehi, buat kapal besar, teman-teman bisa bayangkan ini ya, buat kapal besar, sebesar itu, tidak ada alat-alat yang canggih. Buatnya manual. Papannya itu bikin satu papan aja itu udah repot banget ya kebayangnya. Dari satu pohon yang besar itu diproses sampai jadi sebuah papan itu repot banget.
Dan teman-teman bisa bayangkan bahtera Nuh itu gede banget. Faktanya adalah Nuh cuma punya 8 orang untuk bisa menyelesaikan kapal itu. Wow, 8 orang teman-teman untuk bisa menyelesaikan bahtera Nuh. Bahkan bahtera Nuh itu, bayangin, karena cuma 8 orang dan buat kapal segede itu, butuh 100 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau sekarang itu satu generasi sudah mati ya, gitu kan. 80-90 tahun sudah mati semua teman-teman. Ini butuh 100 tahun hanya untuk menyelesaikan kapal yang sebesar itu. Itu effortnya luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat ukurannya, berapa panjang papannya, tiang penyangganya berapa tinggi, itu detail Tuhan kasih kepada Nuh. Artinya Tuhan kasih sebuah ide untuk Nuh bikin sebuah kapal. Bahkan bukan itu saja, Tuhan kasih ide buat kapal, tidak ada hujan, tidak ada badai, Nuh sudah buat lebih dulu. Bisa kebayang, Nuh seperti orang gila, gila banget. Gak ada hujan, gak ada badai, bahkan buatnya itu bukan di pinggir laut, buatnya di atas gunung. Itu kan konyol banget, orang-orang pasti akan menertawakan idenya, tapi kalau Tuhan yang kasih ide buat kalian, pasti anti mainstream. Tapi waktu kalian menghidupinya, itu luar biasa banget. Kita tahu endingnya seperti apa, bahtera Nuh, ya kejadian ya, bahtera Nuh seperti apa, berfungsi banget, berguna banget, bahkan sangat itu kapal yang paling keren yang bisa diciptakan oleh manusia di zaman itu. Zaman sekarang pun belum ada yang mengalahkan bahtera Nuh gitu kan, bisa masuk binatang segitu banyaknya dan luar biasa. Yang selanjutnya, kenapa teman-teman, kenapa kita perlu Tuhan? Saya undang WL Singer bisa naik. Kenapa kita perlu Tuhan? Karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan hal yang mustahil. Sama-sama dengan saya katakan, bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang mustahil. Matius 19 ayat yang ke-26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kalau teman-teman hari-hari ini lagi mentok, lagi nggak tahu bagaimana caranya bisa keluar dari satu masalah ini, datang sama Tuhan. Hampiri Tuhan. Mungkin saudaramu, mungkin keluargamu, mungkin temanmu berkata gini, itu nggak mungkin, itu nggak bisa, itu nggak masuk akal. Firman Tuhan ini berkata sekali lagi, bagi manusia ini memang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian teman-teman. Waktu saya masih SMA, terakhir waktu saya masih SMA kelas 2 SMA, mau naik ke kelas 3 SMA, saya waktu pindahan dari Papua ya kan. Jadi saya terpaksa harus pindah karena diusir oleh orang tua saya dari rumah, dan saya harus pindah ke Surabaya, dan saya masuk ke salah satu sekolah negeri di Surabaya, SMA 12 di Benowo gitu kan. Teman-teman mungkin nggak tahu lokasinya, itu sekolah mewah banget. Mepet sawah ya teman-teman ya, pokoknya setiap jam sekali itu pasti akan dengar suara sepur lewat gitu kan, dan bergetar semuanya. Jadi itu sekolah, wah itu luar biasa banget saya di situ. Nah waktu itu saya benar-benar mengalami transisi di mana saya harus beradaptasi dengan kurikulum sekolah. Nah gitu, waktu masa SMA. Jadi benar-benar ini pelajaran yang baru yang tidak saya mengerti dan sebagainya. Di Papua nggak kayak gini gitu kan. Jadi saya harus mencoba untuk, ya karena dulu nggak sebaik sekarang ya materinya dan sebagainya, pendidikan kita seperti apa, dulu parah banget. Jadi benar-benar kayaknya ini butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Singkat cerita di akhir caturwulan 3, caturwulan itu lama banget ya. Yang paham caturwulan itu pasti ya kita seangkatan lah ya. Kalau sekarang kan semester gitu kan. Dulu caturwulan teman-teman, caturwulan 3 itu waktu itu kita benar-benar mau kenaikan kelas dan harus penjurusan. Waktu itu penjurusan, waktu itu masih ada IPA, IPS, dan bahasa. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak penjurusan kayak gitu, ya kan? Waktu itu saya masih ada penjurusan. Itu benar-benar saya berharap masuknya di IPA. Kalau IPA kan keren banget ya, anak-anak IPA itu, wah itu pasti pinter dan sebagainya. Nah, tapi waktu hasil daripada Eptanas, Eptanas lagi, itu bahasa lama banget ya teman-teman, bukan UNAS, Eptanas, itu bahasa lama banget. Jadi waktu itu hasil daripada itu nilai saya tuh nggak baik banget, nggak bagus banget. Jelek banget. Jadi harusnya untuk bisa naik kelas
itu minimal 78 atau 79 kalau saya nggak salah ingat, 78 atau 79. Nah nilai saya itu bener-bener ngepres banget, 77. 77, kurang satu aja nilai. Saya sudah mencoba untuk melobi gitu kan, ke wali kelas saya, ke guru-guru saya, tidak ada yang mau ngasih tambahan nilai. Bahkan ya saya cuma bisa deket tuh sama guru agama saya gitu kan teman-teman. Karena waktu saya aktif di persekutuan doa, jadi ya yang mementoring daripada persekutuan doa itu adalah guru agama. Jadi pastilah ya, kalau orang Kristen kan belas kasihannya kan tinggi ya, gede ya. Ya udah deh saya tambahin 1. Jadi waktu itu 76 jadi 77. Nah tapi masih kurang 1 nih, saya butuh 1 nilai aja. Tahu teman-teman, saya sudah mentok kemana-mana, saya sampai Belani harus ke rumah guru-guru saya, bawa jajan, bawa bingkisan dan sebagainya. Untuk paling tidak dikasihanilah, paling nggak dapat 1 nilai. Karena capek kan harus ngulangi setahun lagi pendidikan. Apalagi malunya itu yang nggak kuat tuh malunya gitu kan. Wah tinggal kelas, itu kan benar-benar wah abadi banget ya. Tapi saya nggak mau tinggal kelas, saya nggak mau berakhir di kelas ini lagi, saya pengen langsung tetap naik. Sekalipun saya tahu saya sebenarnya pengen banget punya usaha untuk bisa naik kelas. Tapi singkat cerita, sampai di satu titik di mana waktu itu saya ingat banget, saya mentok banget dan tiba-tiba adik-adik kelas saya itu ngajakin saya itu doa di persekutuan doa di sekolah saya. Ayo mas, kita doa. Wih, ini adik kelas ini kan di bawah saya. Ayo mas doa, kita berharap ada mujizat Tuhan buat Mas Aldo. Saya sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya nggak bisa bilang orang tua saya untuk bayar sekolah ini supaya naik kelas, nggak bisa teman-teman. Jadi saya nggak punya pilihan lain. Pilihan saya cuma ikuti anjuran adik-adik kelas saya untuk ikut doa. Saya dulu tuh nggak pede-pedean tuh nggak kenal banget. Aduh apaan sih pede gitu kan? Kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi lagi gitu kan. Saya dulu backgroundnya Protestan gitu kan. Saya nggak terbiasa dengan tepuk tangan, nangis-nangis gitu, nggak biasa banget. Apalagi bahasa roh tuh buat saya aneh banget. Tapi waktu saya paksa aja untuk ikut. Tapi waktu mereka doakan saya, waktu mereka ajak saya sama-sama memperkatakan firman Tuhan, tiba-tiba teman-teman ada hal yang luar biasa. Tidak seketika langsung saya naik kelas teman-teman, ada hal yang luar biasa. Di sekolah saya itu ada lomba Kartinian. Saya nggak tahu teman-teman masih ngalamin itu. Lomba Kartinian tuh kayak pensi kali ya, pensinya sekolah lah. Tapi waktu itu lomba Kartinian, April waktu itu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba teman saya yang mewakili sekolah saya, kelas saya ya bukan sekolah ya, kelas saya itu mules teman-teman. Mules dan nggak bisa ikut lomba. Jadi harus diganti. Nah masalahnya saya anak baru juga di situ. Saya nggak bisa dengan pede bilang saya aja, nggak bisa. Sekalipun mungkin saya bisa. Tapi nggak tahu kenapa saya tergerak untuk mau coba. Teman-teman tahu lombanya apa yang harus saya gantikan? Baca puisi. Itu kan nggak banget ya. cowok baca puisi cinta, wes gitu kan. Itu kan nggak banget. Tapi waktu itu zaman saya tuh itu ADC masih booming. Woi, Rangga tuh masih booming banget. Itu masih hype-nya tuh masih kerasa banget tahun 90-an. Jadi itu wah, nggak apa-apa deh, saya coba. Karena memang slotnya itu tinggal 1 lomba itu aja. Lomba memasak sudah, lomba balap karung udah gitu kan, yang lainnya tuh udah. Makan kerupuk udah. Balap karung kan lebih keren ya dibandingkan baca puisi. Apa kata dunia cowok baca puisi gitu kan? Nggak manly banget. Tapi nggak tahu kenapa saya bilang oke, saya mau. Dan singkat cerita, saya ikut lomba baca puisi itu. Teman-teman tahu? Pasti semuanya berpikir saya menang ya? Enggak teman-teman, saya nggak menang. Saya nggak menang, sekalipun saya sudah berdoa bersama dengan adik saya nggak menang teman-teman. Jadi tetap nggak menang gitu kan, juara harapan 1 pun enggak gitu kan, tetap kalah. Tapi yang menariknya, terakhir sebelum diputuskan untuk naik kelas, tiba-tiba guru bahasa Indonesia itu memanggil saya. Dia bilang, Dok, aku dengar kamu butuh tambahan nilai. Oh iya bu. Saya dengar dari wali kelasmu karena kamu butuh tambahan nilai. Iya bu. Kamu tahu nggak? Sebenarnya ibu tuh nggak mau nambahin nilai kamu. Kenal juga enggak gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa waktu ibu lihat kamu perform. Wih sedap. Perform kayak baca puisi di lomba Kartinian. Ibu tahu kamu itu nggak malas, kamu itu nggak bodoh. Kamu tuh punya potensi. Was. Dan ibu tergerak untuk nambahin kamu 1 nilai.
Singkat cerita teman-teman, aku naik kelas. Wes, berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Naik kelas hanya gara-gara tadi, mungkin buat kita tuh kecelakaan. Teman-teman ingat tadi di awal saya katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kita pikir itu keberuntungan, enggak. Saya pikir itu keberuntungan, enggak. Teman saya sakit perut itu saya pikir itu keberuntungan, enggak. Saya tahu banget hari ini ternyata Tuhan campur tangan. Tuhan ikut campur tangan. Waktu mentok saya doa. Tuhan buka jalan. Dan Tuhan buat apa yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi dia. Amin. Saya percaya apapun keadaan kalian hari-hari ini. Percayalah waktu kalian deeper in God. Kalian akan mengalami Tuhan secara pribadi. Kalian akan lihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kalian. Apapun yang kalian alami hari-hari ini. Percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Kenalilah Tuhan kita bukan dari apa kata Kak Aldo. Kenalilah pribadi, lepas pribadi. Kenalilah sendiri. Maka kalian akan melihat pertolongan Tuhan akan ada di dalam kehidupanmu. Saya undangkan semua bangkit berdiri. Kalau teman-teman mungkin hari-hari ini mentok, nggak tahu harus mau ngapain. Percaya satu hal ini. Tuhan yang kalian punya itu cukup untuk tolong kalian. Kalian mungkin hari-hari ini banyak kehilangan apapun. Mau itu mungkin pekerjaan, mau itu mungkin pasangan hidup, sudah mau nikah mungkin gitu kan, tapi akhirnya harus putus. Atau mungkin belum ketemu sama pasangan hidup pun, atau mungkin kalian mungkin hari-hari ini lagi yang mungkin punya usaha, lagi habis-habisan, diterpa badai, akhirnya harus memulai dari nol. Saya mau kasih tahu satu hal ini, kalian boleh kehilangan semuanya, tapi jangan sampai kehilangan Yesus, jangan sampai kehilangan Tuhan. Dia cukup buat engkau, dia cukup buat kalian, dia cukup buat kamu dan saya guys. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Yes Tuhan. Enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sekali lagi. Christ is